Oke. Cek 1 2. Aman ya. Oke. Kan sudah berapa lama kita menjalani Ramadan tahun ini? 10 hari, 15 hari, atau mungkin ada yang sudah di akhir Ramadan mungkin ya. Kita nggak tahu ya. Nah, dan ternyata benar waktu-waktu itu tuh benar-benar cepat berlalu gitu ya. Rasanya baru kemarin mulai, tapi sekarang wah sudah di tengah bulan, sudah hampir di akhir Ramadan gitu ya. Ternyata Masya Allah luar biasa gitu. Nah, pernah satu hari ya, saya tuh sedang scroll di medsos gitu ya, masalah anak muda gitu. Nah, pas saya buka itu, muncul postingan dari Masjid Al Furqan UPI gitu. Menarik kan, kata saya kan, wah ada hadiahnya lagi, luar biasa gitu. Jadilah saya ikut waktu itu kan, daftar gitu. Nah, jadi cara mainnya itu ya kata si ini ya tadi postingan itu, buat video dakwah minimal 5 menit gitu. Buat video dakwah minimal 5 menit. Nah, kata ternya begitu kan. Temanya itu Ramadan bahasa kebaikan, santun, humanis, inklusif. Pas baca temanya kan mikir saya kan, jadi Ramadan jadi bahasa gimana coba? Bukannya bahasa itu ya ucapan gitu kan yang ada artinya kan. Ramadan jadi ucapan gimana coba? Bingung kan? Sama saya juga gitu. Ya namanya juga hidup gitu kan ya. Banyak yang membingungkan gitu. Nah, pantesan Allah pas Ramadan 14 abad yang lalu bahkan menurunin Quran buat jadi petunjuk atas kebingungan kita sekarang gitu. Bahkan ayatnya kan ayatnya itu kan di ayat tentang Ramadan kan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Bulan Ramadan itu unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia sekalian gitu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan bagi petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Ya, Al-Quran itu pembeda mana yang hak, mana yang batil gitu kan ya. Nah, oke. Nah, tapi terus hubungannya sama Ramadan apa gitu kan, bahasa kebaikan itu. Ya saya lumayan buat merenung nih gara-gara tema ini gitu kan ya. Nah, cobalah kita konstruksi maknanya kan gitu. Ramadan bahasa kebaikan. Ramadan bahasa kebaikan. Titik dua ini kan artinya berarti apa? Nah, yang termasuk daripada bahasa Ramadan bahasa kebaikan itu adalah santun, humanis, inklusif gitu kan ya. Wah, tandanya mah Ramadan itu ya harus jadi ajangnya orang-orang untuk menunjukkan kalau dirinya itu ya santun, ya humanis, ya inklusif gitu. Nah, kemarin tuh saya coba buat naskahnya kan ya. Wah, saya muter-muter aja di situ. Ya aman lah. Padahal kan niatnya malah bagus ya, biar nggak kemana-mana nih videonya kan, tapi malah jadi kayak terbatas sama kata-kata gitu. Aduh, ya kacau lah pokoknya. Padahal mah sebenarnya ya sederhana aja gitu kan maksudnya tuh. Bahasa kebaikan itu melibatkan 3 elemen: hati yang menerima, ucapan yang bermakna, dan perbuatan yang bermanfaat gitu. Perbuatan yang baik, santun, humanis, inklusif, ya mirip-mirip lah gitu ya. Kurang mirip. Saya coba tuh cek di KBBI kan. Saya coba cek di KBBI bahasa itu apa gitu. Katanya mah ini sistem lambang bunyi yang arbitrer. Apa lagi arbitrer itu kan? Tapi kan intinya mah gini. Itu kan sistem yang dipakai oleh orang-orang masyarakat untuk bisa bekerja sama, berinteraksi dan berkomunikasi gitu. Oh, baru tuh Ramadan sebagai bahasa kebaikan itu ya karena dia itu sama-sama berbicara ya, tapi bukan kata-kata yang dibawa, tapi aksi kebaikan. Nah, kalau soal bicara ini saya jadi teringat hadis Nabi gitu.
itu apa katanya? Malam yada qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, malah mengamalkan dusta itu. Luar biasa. Falaisa lillahi hajah, ya Allah nggak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak butuh dia meninggalkan lapar dan hausnya gitu kan. Ini kan menunjukkan esensi puasa itu apa? Ya, kalau kita nggak santun, ya puasa cuma dapat lapar doang gitu. Ada lagi, satu lagi nih. Kenapa kita harus inklusif? Kenapa kita harus manis gitu kan ya? Laisa siyamu minal akli wasyarabi. Oh, puasa itu bukan cuma ninggalkan makan dan minum gitu. Innamas siyamu minal lawi wa rafas. Ya, puasa itu ternyata meninggalkan lagun, perkataan yang sia-sia, warrafas, perkataan yang jorok, ngomong kotor, atau perkataan yang maaf porno gitu ya. Fa inna sabbaka ahadun aw jahula alaika, ya datanglah orang nggak jelas bilang kan, ngajak ribut gitu, ngajak ribut atau ngajak ya apalah, faltakul bilang nih, ini so'imun, aku puasa gitu. Artinya apa? Kita menahan diri gitu kan. Ya, orang usil ya bilang saya lagi puasa, bilang ke diri sendiri, sehingga ya kita menahan dari hal-hal yang tidak baik gitu kan. Artinya apa? Kalau saya nolongin orang, ya itu bahasa kebaikan gitu kan. Kalau saya diam biar nggak misu-misu, ya itu juga bahasa kebaikan deh kayaknya. Apalagi kalau perbuatan baik itu sejati kan juga bagian dari dakwah kan ya. Perbuatan baik itu, bayangin nih, orang non-muslim itu nggak baca Quran, nggak baca hadis, ya nggak? Orang non-muslim itu nggak baca Quran, nggak baca hadis, mana tahu mereka, oh Al-Quran, Islam menyuruh kita mengamalkan kebaikan, oh Islam menyuruh kita mengamalkan hal-hal baik. Mereka nggak baca itu, tapi yang mereka baca itu apa? Perbuatan kita sebagai seorang muslim. Mereka lihat kita, apalagi kan framing soal teroris itu kan ya luar biasa kan, sehingga membuat citra Islam itu kan jelek. Jadi kan kita harus balas dengan framing yang balasan yang menunjukkan bahwasanya Islam itu santun, humanis, inklusif tadi, dengan kayak tema tadi. Nggak ada yang tahu itu mereka mana yang oknum, mana yang beneran Islam kan nggak tahu. Itu ya, Ramadan bahasa kebaikan, santun, humanis dan inklusif. Nah, tapi pertanyaannya, apakah bahasa kebaikan ini hanya berhenti di Ramadan saja?